Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Kartioso Semarang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu kembali di mana kita akan mempelajari mata pelajaran yang sama di kelas 7, yaitu mata pelajaran IPA. Nah, kalian tentunya sudah kenal sama Bu Nurul ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anakku menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Ketika Bu Nurul menjelaskan materi-materi yang penting bisa kalian catat. Nah, materi yang belum kalian mengerti bisa kalian tanyakan. Silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bab yang pertama di kelas 9, yaitu sistem reproduksi manusia. Adapun materi pagi hari ini yang kita pelajari yaitu yang pertama pembelahan sel, kemudian mitosis, pembelahan meiosis, pembentukan sel kelamin melalui pembelahan meiosis, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kemudian organ reproduksi pada laki-laki, struktur dan fungsi organ penyusun reproduksi pada laki-laki, lalu ada fungsi zat-zat yang dihasilkan oleh vesikula seminalis, lalu proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Nah, kita mulai dari apa itu reproduksi. Kalian sering mendengar ya, reproduksi. Setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Mengapa? Karena makhluk hidup itu bereproduksi memiliki tujuan, yaitu mempertahankan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia ini memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya itu memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian ada pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis itu merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan yaitu 2N atau yang sering disebut dengan diploid. Nah, sel diploid itu apa? Sel diploid itu adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau dinamakan diploid 2N. Proses fase-fase mitosis ini terdiri ada 4 fase. Yang pertama itu profase, kemudian kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Nah, kita lihat fase-fasenya. Yang pertama yaitu
bagian kecil atau fragmen, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Lalu fase kedua yaitu metafase, di mana kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Lalu fase yang ketiga yaitu anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan ini memisah ke kutub yang berlawanan. Nah, pada akhir anafase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase yang terakhir yaitu telofase, di mana membran inti memulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai meregang. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini memiliki tadi berapa? Diploid 2N. Kemudian ada fase pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang mana masing-masing anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau yang disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, sekarang fase pembelahan meiosis, yang mana menghasilkan 4 anakan. Tetapi selnya anakannya haploid. Dimulai dari fase yang pertama yaitu profase 1. Selnya diploid. Pada fase profase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Nah, benang-benang kromatin ini memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang antar pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai dengan kromatid non-saudara. Fase yang kedua, metafase 1, yang mana kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Lalu fase anafase 1, yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu fase telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran mulai membentuk kembali. Membran inti ini kan terbentuk kembali. Lalu sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, sel anakan ini kan ada 2. Nah, kemudian membelah, kemudian melanjutkan fase profase 2, yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Lalu kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Fase 2, metafase 2, kromosomnya berjejer lagi. Kemudian anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, ini kromatid saudara memisah. Ini warnanya biru, oranye. Kemudian memisah. Fase yang terakhir yaitu telofase 2, di mana nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Lalu, organ reproduksi pada laki-laki. Apa saja organ reproduksi? Nah,
Mulai dari alat kelamin luar. Alat kelamin luar ini merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar dan dapat diamati secara langsung. Yang pertama, penis. Nah, ini kalian bisa lihat bagian luar organ reproduksi yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kemudian yang kedua, skrotum. Skrotum ini bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Ini testis yang mana berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, ini alat kelamin luar. Kemudian alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam itu yang gimana? Alat kelamin dalam itu alat kelamin yang letaknya pada bagian tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin ini ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Nah, tadi testis itu letaknya di dalam. Bagian ini berbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Nah, fungsinya apa testis? Untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu, epididymis. Epididymis ini, nah ini epididymis. Apa itu epididymis? Saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma, bentuknya kayak koma dari sini ke sini, yang mana berukuran kurang lebih 4 cm. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Itu epididymis. Kemudian vas deferens. Nah, ini saluran panjang yang mengarah ke atas merupakan lanjutan dari epididymis dan uretra. Nah, ini saluran panjang namanya vas deferens. Kemudian uretra. Uretra ini saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya sebagai saluran keluar sperma dan urin. Nah, ini sperma dan urin keluarnya uretra. Lalu ada kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis ini gambarnya bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Ini kantung kemih lah, di belakang kantung kemih ini namanya kelenjar vesicula seminalis. Fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, kemudian hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Itu dari kelenjar vesikula. Adapun selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Nah, nih kelenjar prostat itu di bawahnya kelenjar seminalis. Nah, ini kelenjar prostat sini. Bagian yang berbentuk seperti kue donat. Terletak di bawah kantong kemih, di bawahnya. Nih. Fungsinya menghasilkan cairan bersifat asam. Ini kelenjar prostat. Lalu ada kelenjar Kopri atau bulboretralis.
bagian yang berbentuk seperti kacang ini yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya apa? Menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Kalau prostat tadi bersifat asam, tapi kalau kelenjar Koperi ini bersifat basa. Kemudian ada zat-zat yang dihasilkan oleh vesikula seminalis. Apa saja zatnya? Yang pertama, zat yang bersifat basa. Fungsinya untuk menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. Itu zat basa. Kemudian ada fruktosa. Fungsinya apa? Sumber energi utama dan sumber makanan bagi sperma. Lalu ada hormon prostaglandin. Fungsinya itu merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah dipindahkan. Lalu ada zat protein pembekuan, di mana fungsinya untuk pembekuan juga atau koagulasi semen yang terjadi setelah proses koagulasi. Nah, itu zat-zat yang dihasilkan oleh vesikula seminalis. Lalu ada proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, di mana proses pembentukan sperma itu terjadi? Nah, proses pembentukan sperma itu terjadi itu di tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus ini merupakan sebuah saluran panjang nih yang menggulung berkelok-kelok. Nah, kumpulan dari tubulus seminiferus ini membentuk testis. Nah, bagaimanakah proses spermatogenesis berlangsung? Mari kita pelajari. Ini proses spermatogenesis bermula dari sel-sel germinal awal. Mulai dari germinal awal ini atau sel primordial dalam embrio membelah secara mitosis dan mengalami diferensiasi atau berkembang sehingga membentuk spermatogonium yang sifatnya diploid atau 2N. Nih. Kemudian sel spermatogonium ini membelah secara spermatosit primer. Nih, spermatosit primer ini juga membentuk spermatosit primer yang sifatnya apa? 2N atau diploid. Kemudian spermatosit primer ini membelah secara meiosis. Nih, meiosis sehingga terbentuk dua sel spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nih, haploid. Lalu setiap sel spermatosit sekunder ini melanjutkan pembelahan. Kemudian membentuk dua sel spermatid yang bersifat haploid. Nah, kemudian spermatid mengalami diferensiasi. Diferensiasi atau perkembangan membentuk spermatozoa yang mana memiliki ekor. Nah, ini spermatozoa ini memiliki sifat haploid atau N. Itu proses spermatogenesis mulai dari awal sampai spermatozoa bersifat haploid. Nah, dari pembelajaran hari ini kalian bisa memahami ya, apa
apabila kalian belum paham, silakan kalian bisa tanya sama Bu Nurul melalui WA. Karena ini pembelajarannya masih daring, kalian jangan patah semangat. Tetap semangat meskipun kalian di rumah mengikuti pembelajaran secara daring. Semangat, masa depan ada di kalian. Nah, cukup sekian pembelajaran IPA kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.